Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurhayati, MPD CHKOM. Saya Syakila Lutfiana dan rekan saya. Dan saya Khairunisa. Kami dari kelompok 11 ingin presentasi bab 12 tentang perbedaan TCL dengan SCL. Perbedaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidikan TCL dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik SCL dapat dirinci. Perbedaan TCL yang pertama, pengetahuan ditransfer dari pendidik ke peserta didik. Yang kedua, peserta didik menerima pengetahuan secara pasif. Yang ketiga, menekankan pada penguasaan materi. Yang keempat, bisa memanfaatkan media tunggal. Yang kelima, fungsi pendidik sebagai pemberi informasi utama dan evaluator. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah. Adapun dengan SCL, peserta didik aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Yang kedua, peserta didik aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan. Yang ketiga, tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik lifelong learning. Memanfaatkan banyak multimedia, fungsi pendidik sebagai fasilitator, dan evaluasi dilakukan bersama dengan peserta didik. Yang terakhir, proses pembelajaran asesmen dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Menurut Toheng tahun 2003 yang menjelaskan bahwa melalui metode TCL, penilaian difokuskan pada kekurangan yang memiliki siswa dalam mencapai target prestasi tertentu dan menentukan cara untuk memperpendek jarak target dengan capaian prestasi real siswa yang bersangkutan. Sementara itu, di dalam metode SCL, siswa secara aktif dan mandiri berproses dalam penilaian diri sendiri dan melakukan evaluasi diri dengan panduan umpan balik dari guru. Di dalam setting TCL, motivasi siswa dalam belajar lebih banyak ekstrinsik karena bertumpu pada reward dan punishment yang diberikan oleh guru. Keadaan yang berbeda dijumpai pada kelas SCL di mana siswa didorong untuk belajar secara mandiri, bekerja, dan belajar untuk menemukan banyak ide-ide, pengetahuan, serta keterampilan baru berdasarkan motivasi intrinsik. B. Jenis metode pembelajaran SCL. Model pembelajaran SCL adalah suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Menurut Priatmojo tahun 2010, SCL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran, di mana siswa berperan aktif mengembangkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Menurut Dikti tahun 2014, model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan SCL. Yang pertama, Small Group Discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa dan kelompok siswa atau kelompok siswa dan pengajar, menganalisis, menggali, atau memperdebat topik permasalahan tertentu. Yang kedua, Role Play and Simulation. Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih siswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses kejadian atau sistem yang sebenarnya. Jadi, dengan model ini, siswa mempelajari sesuatu sistem dengan menggunakan model. Yang ketiga, Discovery Learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Yang keempat, ada self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Yang kelima, ada cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau
inquiry. Yang keenam, ada contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketujuh, problem-based learning. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman, dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Yang kedelapan, collaborative learning. Metode ini memungkinkan siswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Dan yang terakhir, project-based learning. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas proyek yang harus diselesaikan oleh siswa dengan mencari sumber pustaka sendiri. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.